Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan di malam hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu dosa besar yang ke-45, An-Nammam, yaitu adu domba. Dosa besar yang ke-45 adalah An-Nammam, pengadu domba. Perbuatannya disebut dengan An-Namimah. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, qala al-muallif al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughuni ahadun an ashabi syai'a, jangan ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku tentang para sahabatku sesuatu pun juga. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri, karena aku suka tatkala aku keluar bertemu dengan mereka, aku dalam keadaan yaitu salimus sadr, ya, hatiku selamat. Hatiku selamat dari mencela ataupun berprasangka yang tidak baik terhadap sahabat-sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Taib, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan hadis ini dengan An-Namimah? Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita, di antara dosa besar adalah An-Namimah, pengadu domba. Perhatikan di sini, Nabi SAW berpesan kepada siapapun, jangan sampai ada yang membicarakan tentang sahabat-sahabatku sesuatu pun juga. Maksudnya apa? Jangan ada yang ngerasani sahabatku. Jangan ada yang berbicara keburukan tentang sahabatku di hadapanku. Kenapa? Karena beliau ingin tatkala beliau keluar menuju para sahabat, hati beliau jernih, hati beliau bersih dari yaitu berprasangka buruk kepada sahabat. Kita ambil contoh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang sahabat, lalu sahabat itu menceritakan tentang sahabat yang lain. Wahai fulan, ternyata wahai Rasulullah, ya, anggaplah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu loh ternyata demikian dan demikian. Keburukan misalkan, menceritakan tentang seorang sahabat suatu keburukan yang ada pada dirinya, maka otomatis di dalam hati Rasulullah SAW ada perasaan tidak enak, ada perasaan ya risih, Sehingga nanti apabila Nabi SAW bertemu dengan sahabat yang dirasani tadi,
pasti ada beda sikap. Ya, pasti ada beda sikap. Contoh kita saja, misalnya nih, kita bertemu dengan seorang kawan, lalu kawan itu bercerita, kamu jangan dekat-dekat dengan si fulan ya, dia itu orangnya demikian dan demikian. Ya, disebutkan keburukan-keburukannya. Maka dijamin kalau kita bertemu dengan si fulan, kita akan mencoba untuk jaga jarak. Nggak bisa bahasa Jawanya itu loss. Kita akan hati-hati. Ini menunjukkan apa? Ada perasaan ya semacam prasangka yang tidak baik terhadap si fulan. Gara-gara apa? Gara-gara kita dapat cerita tentang si fulan tadi. Maka Nabi SAW berpesan, jangan ada seorang pun yang menyampaikan tentang sahabat-sahabatku sesuatu pun juga yang aku benci. Ya, bahasa apa mudahnya, jangan buka aib sahabatku di hadapanku. Karena kalau sampai Nabi tahu, maka ini akan merubah sikap. Kalau seandainya Nabi SAW bertemu dengan dirinya. Dan perubahan sikap inilah yang sangat mungkin akan memunculkan adu domba. Ya, gara-gara keburukannya diceritakan di hadapan kita, lalu kita merasa tidak suka dengan saudara kita, kita akan dingin dengan saudara kita. Artinya akan ada perasaan yang tidak seharusnya ini terjadi kalau seandainya kita tidak mendapatkan cerita tersebut. Ini pesan bagi kita semua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita membuka aib saudara kita, terlebih itu aib yang sifatnya pribadi ya, bukan aib yang itu terkait dengan kemaslahatan umum, ya, bukan aib yang itu terkait dengan hak-hak saudara kita yang lain, seperti suka pinjam uang tapi tidak mengembalikan. Ini aib. Tapi terkadang aib semacam ini perlu untuk kita ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari kezaliman orang lain tersebut. Tapi kalau kita asal membuka aib orang, ya, maka ini biasanya akan berujung pada namimah. Nanti mereka yang kita ceritakan aibnya dengan yang kawannya yang bertemu nanti akan terjadi perselisihan. Maka Nabi tidak mau diadu domba dengan sahabatnya. Makanya beliau berpesan, jangan ada yang membicarakan keburukan tentang sahabatku sedikit pun juga. Karena khawatir beliau akan merubah sikap dengan sahabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis yang terakhir, wa an Ka'b qala, dan dari Ka'ab ia berkata, ittaqun namimata, hati-hatilah kalian dari an-namimah, fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabri, karena sesungguhnya pelaku namimah tidak akan istirahat dari azab kubur. Wa rawa Mansur an Mujahid, dan Mansur meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab, hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan istri dari Abu Lahab hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Qal, kata Mujahid, ya, tafsir dari hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, kanat tamshi bin namimah, karena dia suka berjalan dengan mengadu domba. Nah, hadis terakhir ini adalah asar ya, bukan sabda Nabi SAW. Kata Ka'ab, berhati-hatilah kalian dari namimah karena pelakunya tidak beristirahat dari adab kubur. Dan sudah kita sampaikan di hadis yang pertama bahwasanya orang yang suka mengadu domba maka kelak dia terancam azab kubur. Ya, karena Nabi SAW tatkala melewati kuburan, beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara besar,
Kemarin sudah kita sebutkan ya, bukan terjemahan yang keliru itu karena dosa besar, salah. Ya, tapi karena perkara besar. Maksudnya perkara yang sering disepelekan manusia. Ini dosa besar, tapi perkara yang sering disepelekan manusia. Yang pertama adalah orang yang suka mengadu domba. Dan yang kedua, orang yang tidak menjaga atau menutup dirinya dari buang hajat. Nah, jadi asar dari Ka'ab ini insyaallah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pelaku namimah terancam azab kubur. Nah, adapun yang terakhir yaitu tafsir dari Mujahid tentang yaitu istri dari Abu Lahab, Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar, karena dia berjalan dengan mengadu domba. Ya, ini kerjaannya istrinya Abu Lahab. Dan juga Abu Lahab membawa berita-berita yang tidak benar atas Nabi SAW, memfitnah Nabi SAW, sehingga manusia membenci Nabi SAW. Taib, ini akhir dari asar yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Namun di sini sedikit saya tambahkan, ada penjelasan yang cukup baik ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang namimah ini. Beliau mengatakan, fa in qala qail, kalau ada orang yang berkata, idza kana syakhsu yanqulu kalamal insani fil insani nasihatan, apabila ada seseorang yang menukil ucapan orang lain ya terhadap orang lain sebagai nasihat, mithlu an yara syakhsan maghruran bi syakhsin yufdhi ilaihi asrarahu wa yulazimu. Semisal tatkala ia melihat ada seseorang yang tertipu dengan orang lain yang ia menceritakan rahasia-rahasianya dan ia juga senantiasa menyertainya. Wa syakhsu hada yufdhi asrara sahibihi alladhi yufdhi ilaihi asrarahu wa yakhda'uhu. Dan orang ini, orang yang akan disampaikan yaitu kondisinya suka menyebar rahasia kawannya, yang mana ia menyebarkan rahasianya dan juga menipunya. Fahallahu an yatakallama fihi, maka bolehkah kita membicarakan orang tersebut? Jadi gini jamaah sekalian, ya misalnya kita tahu ada dua orang kawan kita, yang satu ini suka menceritakan rahasia kawannya. Anggaplah si A dan si B. Ya, si A ini suka menceritakan rahasianya si B. Cerita ke kita, si B itu demikian dan demikian. Padahal itu rahasia dan bisa jadi itu aib. Ya, jadi si A senantiasa menyertai B. Si B menganggap dia pandai memegang rahasia. Mungkin si B curhat kepada si A, tapi pesannya jangan diceritakan siapa-siapa. Tapi ternyata si A ini menceritakan ke kita rahasianya si B. Nah pertanyaannya, bolehkah kita menyampaikan kepada si A kalau ternyata si B itu suka cerita-cerita ke orang tentang rahasianya? Ya, bisa dipahami ya? Bolehkah kita wadul, bahasa Jawanya? Bolehkah kita wadul, mengadukan, kamu cerita kepada si B itu loh ternyata cerita ke orang-orang, hati-hati kamu. Ya, ketika kamu curhat kepada si B, ternyata dia nggak bisa jaga rahasiamu. Akhirnya berita itu sampai ke saya, sampai ke fulan dan lain sebagainya. Nah, bolehkah kita melakukan hal itu? Fal jawab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka jawabannya na'am lahu an yatakallama fihi. Ya, boleh bagi dia menceritakan ke kondisi orang tersebut. Boleh kita menceritakan perbuatan si A kepada si B. Wa yaqulu, lalu kita katakan, ya fulan ihdhar hadha syakhs, wahai fulan, wahai B, hati-hati kamu dari A, hati-hati kamu dari orang ini. Fa innahu yanqulu kalamaka, dia suka cerita atau dia suka membawa ucapan-ucapanmu.
wa yaqulu fika kadza wa kadza, mengatakan tentang dirimu ini dan itu. Ya, intinya menyebar apa rahasianya. Mengapa diperbolehkan hal ini? Li'anna hadza min babin nasihah, karena ini termasuk bab nasihat. Ya, ini adalah bab nasihat, bukan mengadu domba. Bukan mengadu domba antara si A dan si B. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan, batasan sesuatu dikatakan adu domba apabila tujuannya ingin untuk apa? Menjadikan dua orang ini bermusuhan. Niatnya ingin merusak. Ya. Niatnya ingin merusak. Adapun apa yang dilakukan oleh orang ini ketika menceritakan ulah si A yang suka menceritakan rahasia-rahasia si B, maka kita pesan ke si B hanya sekedar untuk hati-hati. Ya, hati-hati kamu kalau ngomong sama si A. Dia kadang-kadang tidak bisa menyimpan rahasia. Dia ceritakan semua rahasia-rahasiamu. Nah, ini kita menasihati apa? Si B, supaya hati-hati kalau ngomong dengan si A. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan untuk mengadu antara si A dan si B. Meskipun mungkin saja setelah itu si B akhirnya jengkel sama si A. Ya, dipikir dia bisa menjaga rahasia, tapi ternyata suka menyebarkan rahasia. Akhirnya dia jaga jarak. Ya, ini konsekuensi jamaah sekalian ya. Ya, konsekuensi. Nasihat itu bisa jadi akan menjadikan seseorang lebih hati-hati di dalam berteman. Nah, jadi li'anna hadza min babin nasihah laisa gharaduhu an yufarriqa bainan nas. Tujuannya kita cerita ini sebagai nasihat. Karena kalau kita biarkan, maka nanti aibnya si B ini akan diumbar, tentu madaratnya lebih besar. Ya, maka kita kasihan sama si B daripada terjadi hal yang lebih parah dari itu, maka kita sampaikan hati-hati kalau ngomong sama si A. Nah, jadi tujuan kita bukan untuk memecah belah manusia, walakin gharadahu an yusdi an-nasiha ila sahibihi. Akan tetapi maksudnya, tujuannya adalah memberikan nasihat kepada sahibnya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang sekali lagi kita diperbolehkan untuk menceritakan kondisi orang lain yang mungkin kurang amanah kepada orang yang mungkin dirugikan dari perbuatannya demi menjaga kehormatan saudara kita pula. Ya, demi menjaga agar aib saudara kita tidak diumbar kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini akhir dari pembahasan kita dosa besar yang ke-45. Kita lanjutkan al-kabiratus sadisatu wal arba'un. Dosa besar yang ke-46. An-niyahatu wal latmu. An-niyahatu meratap, wal latmu dan menampar pipi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-niyahah meratap. Para ulama kita menjelaskan yang namanya meratap itu adalah mengeluarkan suara, baik itu berteriak histeris maupun menangis, yang diantara tujuannya adalah mengekspresikan kesedihan yang terlalu, kesedihan yang bahasa Jawanya nemen gitu ya, kesedihan yang di luar batas kewajaran. Ya, bahkan cenderung kepada tidak terima dengan takdir Allah. Ya, dia berontak, dia teriak, dia menangis dengan kencang, menunjukkan seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu meratap. Sedangkan walatmu menampar pipi, ini adalah salah satu bentuk ratapan. Jadi sebenarnya
Dosa besar yang ke-46 ini ya satu pembahasan an-niyahah, meratap. Hanya saja terkadang orang itu meratap dengan cara teriak, dengan cara menampar pipi. Dalam hadis disebutkan dengan cara merobek-robek baju. Yang semuanya ini menunjukkan sekali lagi kalau dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyiksa diri, merusak diri, dan merusak pakaian yang ia kenakan. Taib. Adapun dalil yang dibawakan oleh al-muallif di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani huma bin nasi kufrun." Ada dua perkara yang termasuk kekufuran yang terjadi pada manusia. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti, meratapi mayit. Ada dua perkara yang termasuk kekufuran yang ada pada manusia, yaitu mencela nasab, keturunan, dan yang kedua adalah meratapi mayit. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, insyaallah akan kita bahas biidznillah pada dosa besar yang ke-47 ya, insyaallah. Sedangkan bahasan kita adalah pada yang kedua ini, wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratap mayit. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan dua perkara yang ada pada manusia merupakan bentuk kekufuran. Apakah berarti orang yang mencela nasab dan meratapi mayit kafir, keluar dari Islam? Maka tentu jawabannya tidak. Karena kekufuran itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada kufur yang tidak menjadikan seorang pelakunya itu keluar dari Islam. Ya. Nah, ini diantaranya. Meratapi mayit termasuk diantara bentuk kekufuran. Tapi dia tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, kecuali dia benar-benar menolak atau tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bahasan ini juga sudah pernah kita bahas ya, termasuk di antara dosa besar mengingkari takdir. Ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak asar-asar yang menyebutkan orang yang mengingkari takdir Allah itu kafir. Nah, jadi kalau ada orang yang dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa hal itu diperbolehkan, maka tentu saja dia keluar dari Islam. Nah, adapun orang yang meratapi mayit, namun bukan karena menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena memang sedih yang mendalam, sedih yang berlebihan, maka dia tidak kafir, tetapi dia terjatuh pada dosa besar. Rawahu Muslimun fil hadis sahih li Muslim, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-naihatu, wanita yang meratap, idza lam tatub, apabila dia tidak bertaubat, ulbisat dir'an min jarabin, maka dia akan dipakaikan baju tameng yang terbuat dari kudis, wasirbalan min qatiranin yaumal qiyamah, dan dipakaikan celana yang terbuat dari aspal pada hari kiamat. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas menunjukkan siksa bagi orang yang meratap, yaitu diberikan pakaian yang menjijikkan, yaitu terbuat dari kudis, dan juga diberi celana yang menjijikkan pula, yang terbuat dari aspal.
Ini menunjukkan, cukup menunjukkan kalau meratap termasuk dosa besar. Karena di akhirat diancam dengan siksa yang menjijikkan. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan an-naihatu, wanita yang meratap. Apakah ini berarti menunjukkan yang dilarang untuk meratap itu hanya wanita saja? Kalau laki-laki boleh meratap, bagaimana jamaah? Tidak. Nabi SAW menyebutkan an-naihah, wanita yang meratap, karena memang kebanyakan orang yang meratap itu wanita. Karena wanita itu emosinya lebih mudah ya untuk berbolak-balik, lebih mudah down, jatuh dia mentalnya, ya, perasaannya kuat. Makanya wanitalah yang paling sering meratap. Nah, jika demikian berarti laki-laki pun juga sebenarnya dilarang meratap. Bahkan para ulama kita menjelaskan, wanita saja itu dilarang meratap, apalagi laki-laki. Jadi para ulama kita menjelaskan bahwa kalau ada laki-laki meratap maka dosanya lebih besar. Karena seharusnya laki-laki itu memiliki sikap yang tegar. Dia lebih tahan banting. Lah kok meratap? Nah, ini berarti ada hal yang tidak beres pada jiwa kelelakiannya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan laki-laki yang meratap, karena yang pada umumnya laki-laki lebih tegar. Ya, makanya Nabi menyebutkan wanita yang meratap. Nah ini, jadi cukuplah seorang wanita itu berdosa kalau dia meratap. Adapun kalau ada laki-laki yang meratap, maka tentu dosanya lebih besar, karena dosa ini umumnya hanya dilakukan wanita. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, dan Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa, bukan termasuk golongan kami orang yang yaitu menampar pipinya, memukul pipinya, wa syaqqal juyuba, merobek sakunya, merobek pakaiannya, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang disebutkan Nabi SAW pada hadis ini termasuk bagian meratap. Apa itu? Menampar pipi dan merusak atau menyobek-nyobek saku atau pakaian. Ya, tanda dia merasa marah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berekspresi dengan ekspresi yang dilarang oleh syariat. Adapun yang ketiga, wada'a bid'awal jahiliyah, ini bukan termasuk bagian pembahasan kita meratap. Ya. Namun makna dari da'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud adalah menyeru untuk saling membanggakan kelompok masing-masing. Ya, menyeru orang untuk membanggakan kelompok masing-masing. Kelompok apa? Kelompok apa saja. Ya, mau itu grup WhatsApp misalnya. Saya masuk grup WhatsApp ini gitu ya. Lalu dia merendahkan grup WhatsApp lainnya. Mau itu komunitas, ya, komunitas apapun, mau itu partai, bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai pun, perhatikan ini ya, sampai pun gelar ataupun istilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau digunakan untuk ajang saling membanggakan dirinya, itu termasuk seruan jahiliyah. Apa itu? Al-Muhajirin wal Ansar.
dua nama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Jadi Allah memuji muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Allah memuji ansar, sahabat penduduk Madinah yang menolong dan menerima kaum muslimin yang hijrah. Nah, dua istilah ini adalah istilah yang terpuji. Tapi kalau sampai dijadikan ajang untuk membanggakan diri, maka ini tercela. Nabi SAW pernah dilaporkan suatu kejadian. Ada seorang sahabat muhajirin yang sedang berseteru, ya tidak sengaja, ya entah itu tersenggol, pokoknya ada masalah dengan seorang sahabat ansor. Akhirnya mereka bertikai. Maka yang muhajirin ini berkata, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Dia memanggil grupnya, memanggil kelompoknya. Yang ansor juga mengadu, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar. Jadi satu orang ini atau dua orang yang bertikai ini masing-masing memanggil teman-teman ya kelompoknya. Sahabat muhajirin memanggil sahabat-sahabat muhajirin yang lain, sahabat ansor ini memanggil sahabat-sahabat ansor yang lain. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya, kata Nabi SAW, ad-da'wal jahiliyah. Apakah pantas seruan jahiliyah ini ada sedangkan aku masih bersama kalian? Ya, da'uha fa innaha muntinah. Maka tinggalkan seruan jahiliyah tersebut karena itu hal yang menjijikkan. Lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nama muhajirin dan ansor itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dijadikan ajang untuk membanggakan kelompoknya, saya lo muhajirin, saya lo ansor, ya, maka ini termasuk dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Nah, apalagi yang nama kelompoknya tidak mendapat rekomendasi dan pujian dari Allah, hanya sekedar komunitas, hanya sekedar grup, hanya sekedar yaitu kumpulan orang-orang dalam hobi tertentu, ya, lalu membanggakan dirinya, loyalitas kepada kelompoknya. Maka jelas ini termasuk di antara seruan jahiliyah. Nah, ya ini termasuk juga di antara dosa-dosa besar. Adapun bahasan kita sebenarnya adalah dua hal yang pertama. Termasuk meratap adalah menampar pipi dan merobek pakaian. Ingat ya, menampar pipi dengan tujuan meratap, memukul pipi, bisa juga memukul anggota tubuh yang lain. Karena yang dilihat itu tujuannya, ya. Sedangkan merobek pakaian, merobek saku juga sama. Adapun kita merobek saku dengan tujuan mungkin yang lain, karena pakaian kita sudah tidak layak dipakai, lalu kita mau jadikan gombal, ya tentu tidak masalah. Kita menampar pipi kita untuk menyadarkan diri, ya, apakah saya ini mimpi, kan gitu sering ya. Maka tidak termasuk an-niyahah, meratap yang dilarang. Baik, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab di kuburannya karena ratapan yang ditujukan padanya. Perhatikan, gara-gara ratapan seseorang maka si mayit bisa mendapatkan siksa. Gara-gara ratapan seseorang maka si mayit bisa mendapatkan siksa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti inilah keadaannya. Oleh karena itu, pesan bagi kita semua, ya, setidaknya kita berwasiat atau memberikan pelajaran kepada keluarga kita yang memang sayang kepada kita,
kalau sampai kita meninggal dunia jangan sampai ada yang meratapi kematian kita. Karena nanti apa? Kita yang akan mendapatkan akibatnya. Gara-gara ratapan orang di dunia, maka kita yang meninggal akan mendapatkan siksa. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wa bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang meraung-raung, dia berteriak untuk meratap, dan wanita yang mencukur rambutnya, mencukur rambut karena meratap. Ya, bahkan kalau kita lihat bentuk mufradatnya ini haliqah, halq. Dari kata halq ya mencukur habis, membotak gitu ya. Wanita yang mencukur habis rambutnya karena meratap. Dan wasyaqati, dan wanita yang merobek-robek bajunya. Ya, Nabi berlepas diri dari perbuatan yaitu wanita-wanita ini. Dan lagi-lagi Nabi SAW menyebutkan atau disebutkan dalam hadis ini jenis wanita, karena memang wanita yang rentan untuk melakukan ratapan. Ya, namun tadi sudah kita terangkan, laki-laki kalau ada yang meratap maka dosanya tentu lebih besar lagi. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan ya. Ada penjelasan yang cukup bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang meratap khususnya dalam bentuk tangisan. Ya. Beliau menjelaskan di sini rahimahullah, wal buka'u 'alal mayyiti naw'an. Menangis atau menangisi kematian seseorang itu ada dua macam. Menangisi kematian seseorang itu ada dua macam. Nau'un iqtadathu tabi'ah. Macam yang pertama yaitu yang sesuai dengan tabiat manusia. Menangisi mayit yang sesuai dengan tabiat manusia. Fahada la ba'sa bihi wa la yulamu alaihi al-'abdu. Maka yang semacam ini tidak mengapa, tidak dicela seorang hamba. Wa minhu ma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis karena kematian seseorang yang merupakan tabiat manusia biasa. Hina rufi'a ilaihi sabiyyun. Ketika ada seorang atau ada anak kecil yang diangkat kepada Nabi SAW, wa nafasuhu taqa'a ka'annahu fi shinnin. Sedangkan nafas si bayi tersebut, nafas anak kecil tersebut sedang tersengal-sengal. Ya, dia dalam kondisi sakaratul maut. Sampai-sampai dia seperti orang yang tersedak. Ya, fabaka alaihi sallallahu alaihi wasallam rahimahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis sebagai bentuk sayangnya kepada anak itu. Rahimahu bihadza sabi alladhi yunazi'uhu al-maut. Sebagai bentuk kasihan kepada anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Faqala lil Aqra' ibn Habish, maka beliau berkata kepada Aqra' bin Habish, ma hadza illa rahmah. Ya, tidaklah ini melainkan rahmat. Artinya beliau menangis ini karena tanda kasih sayang. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah merahmati di antara hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan di sini, fabuka'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadas sabi. Maka nangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kematian anak kecil ini laisa min ajalil huzni atau laisa min ajlil husni. Perhatikan ya, dalam kondisi ini beliau menangis bukan karena sedih. Bukan karena sedih. Walakin raqqalahu wa rahmatan, walakin rikun lahu wa rahmatun. Akan tetapi sebagai bentuk kasihan, ya beliau miris. Ada anak kecil yang menghadapi sakaratul maut, nafasnya tersengal-sengal seperti tersedak. Kasihan beliau. Ya. Nah ini. Jadi beliau dalam hal ini bukan bersedih. Nah,
kasihan kepada seseorang, kepada mayit, kemudian sampai menangis, ini adalah tangisan yang diperbolehkan sesuai dengan tabiat manusia. Nah kemudian wa min dzalika aidon, dan juga di antara bentuk tangisan yang merupakan tabiat manusia. Jadi masih yang pertama ini ya, al-buka'ul ladzi taqtadhihi tabi'ah huznan ala firaqil mahbub, sedih karena ditinggal mati orang yang dicintai. Ini juga termasuk tangisan yang diperbolehkan, bersedih karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kama hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang juga pernah terjadi pada Nabi SAW. Hina mata ibnuhu radhiyallahu anhu, ibnuhu Ibrahim, ketika putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Ibrahim adalah putra Nabi SAW min Maryah al-Qibtiyah, ya, dari budak beliau yang bernama Maryah al-Qibtiyah, allati ahdaha ilaihi malikul Qibtah, ja'at minhu biwaladin wa tara'ra'a as-sabi. Ya, jadi Raja Qibti itu memberikan hadiah kepada Nabi budak wanita, lalu Nabi SAW mendapatkan anak dari budak wanita tersebut. Nah, sampai anak ini tumbuh, wa balagha nahwa 16 syahran, berusia 1 tahun 4 bulan. Lucu-lucunya ini ya, masuk tahun kedua. Nah ini, dan Nabi menamai anak ini dengan Ibrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka ketika sampai pada usia 16 bulan takriban, kurang lebih, tawaffahullahu azza wa jal, Allah mewafatkan putra Nabi tersebut. Farufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala jasad putranya itu diangkat kepada Nabi SAW, beliau bersabda, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu, mata ini menetes dan hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidaklah berucap kecuali apa yang mendatangkan ridha Tuhan kami. Wa inna ala firaqika ya Ibrahima mahzunun, wa inna ala firaqika ya Ibrahimu la mahzunun, dan sungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sungguh merasakan kesedihan. Ya, jadi Nabi pernah mengalami dua bentuk tangisan yang berbeda. Menangis karena kasihan, karena ada anak yang sakaratul maut dengan kondisi yang menyedihkan, dan menangis karena sedih, yaitu kepada anak beliau sendiri yang sudah mati. Nah, dua tangisan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bukan termasuk meratap, ya, karena tangisan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan dengan suara yang kencang, ya, menetes air mata, mungkin sesenggukan, tetapi tidak sampai mengeraskan suaranya berteriak histeris. Nah ini yang membedakan dengan apa? An-niyaha atau meratap. Tapi adzan dulu ya. Ya, fadhal adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi menangis itu ada dua. Menangis karena kasih sayang dan menangis karena sedih, maka ini diperbolehkan. Dan dua-duanya pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan tabiat manusia. Nah, sedangkan macam yang kedua, wa huwal buka'u alladhi yanuhu fihi al-insanu niyahan, yaitu tangisan yang dengannya manusia itu berteriak, tangisan yang disertai dengan suara jeritan, ya, meraung-raung. Fahadzal buka yu'adzabu bihi fi qabrihi bima yunahu alaihi madumta tanuh. Maka tangisan semacam ini akan menyebabkan seseorang yang dikubur itu disiksa di kuburnya selama engkau masih meratapinya. Ya, jadi saya menjelaskan kurang lebih panjang lebar. Yang intinya, Anda ketika meratapi kematian seseorang, maka Anda bisa menjadi penyebab seorang tersebut disiksa di kuburnya. Ya, sehingga kita dituntut untuk bersabar, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Menangis yang wajar tanpa disertai dengan teriakan, jeritan, histeris, karena kita telah melakukan dosa, dan juga orang akan yaitu disiksa karena tangisan kita. Kita menjadi penyebab ahli kubur itu disiksa, maka tentu kita telah berbuat zalim kepadanya. Ya, oleh karena itu di antara tindakan preventif yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun para ulama kita berbeda pendapat, para wanita dilarang untuk ke kuburan. La'anallahu zairatil qabri. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dalam sebagian riwayat zawarat, yang sering berziarah ke kuburan. Ya, nah ini meskipun ada yang mengatakan hadis ini telah dimansukh, artinya wanita sudah diperbolehkan, ya. Namun setidaknya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melarang wanita untuk pergi ke kuburan dikarenakan dikhawatirkan dosa ini, ya, meratap. Karena wanita itu sekali lagi jiwanya itu rentan, mudah untuk jatuh mentalnya, sehingga membayangkan ketika orang yang dicintai dimasukkan ke liang lahat, langsung meledak emosinya, nangis, teriak, histeris. Maka kasihan, gara-gara wanita yang meratap ini, maka si mayit mendapatkan akibatnya, disiksa. Oleh karena itu Nabi SAW di awal-awal Islam melarang wanita berziarah kubur karena dikhawatirkan ratapan ini. Nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-46 yaitu meratap, baik dengan bentuk teriakan, tangisan maupun dalam bentuk perbuatan seperti menampar pipi, mencukur rambut, menyobek-nyobek baju dan saku pakaian. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Memasang nama di sosmed atau pasang status untuk mengingat yang sudah meninggal sehingga menimbulkan kesedihan karena teringat-ingat, apa termasuk meratap? Taib. Ya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga menimbulkan kesedihan. Ya, ini poin utamanya. Gara-gara kita sering mengenang kematian, ya, sering menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kemudian ternyata ini justru menjadi orang semakin sedih, ya, dan ketika sedih dia akan meratap. Kalau sampai seperti itu, ya tentu ini termasuk meratap yang dilarang, ya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan yang ini bisa menyebabkan manusia meratap,
entah itu mengenang seseorang atau sebagai atau yang lainnya, maka ini termasuk di antara bentuk ratapan. Namun kalau kita mengenang kebaikan seseorang untuk memotivasi, artinya kita melihat kalau ini kita kisahkan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sebab manusia banyak mendoakan kebaikannya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, jadi apa yang kita timbulkan dari pasang status, kemudian memasang nama di sosmed ini, kalau memang ini bisa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi manusia secara umum, maka lebih baik tinggalkan, karena khawatir nanti ini akan berlanjut pada ratapan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan bertanya, bagaimana hukumnya jika menangis hingga air matanya menetes ke si mayit? Tidak ada masalah selama tangisan itu bukan tangisan yang disertai suara histeris. Ya, karena yang namanya menangis itu air mata menetes. Kalau kebetulan pas di hadapan kita itu ya si mayit, yang menetes ke kain kafannya. Ya, jadi tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi meskipun air matanya menetes ke kafan, sebaliknya kalau ada orang yang menangis dengan histeris, meskipun air matanya itu menetes ke tanah, ya tetap saja. Ya, jadi bukan masalah menetes di mana, tapi tangisannya seperti apa? Apakah tangisan yang disertai dengan teriakan, ya, raungan histeris? Kalau iya, maka menetes dimanapun ini berdosa, dosa besar, dan mayit akan mendapatkan akibatnya, siksa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada lagi yang mungkin disampaikan? Iya, tentu saja perlu bertaubat, ya. Dan kalau kita dalam artian tidak artinya ketika kita mengingat kematian seorang kemudian kita sudah tidak melakukan tangisan histeris semacam itu, insya Allah ini tanda kita sudah bertaubat. Insya Allah tanda kita sudah bertaubat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi disampaikan? Nah, ini berkumpul di rumah mayit, ya, apakah termasuk ratapan? Nah, saya pernah mendengar sebagian riwayat, kalau nggak salah dari Imam Syafi'i, wallahu alam, mungkin kalau saya salah dikoreksi. Beliau berpendapat bahwasanya al-ma'tam minan niyahah, berkumpul di rumah mayit untuk mengenang kematiannya termasuk jenis ratapan. Entah kumpul itu untuk sambil makan-makan atau ada bacaan-bacaan tertentu, yang jelas dia berkumpul karena ada kematian, ya kan? Kalau nggak ada kematian kira-kira ngumpul nggak? Ini niatnya ngaji, pengajian, makan-makan, atau karena momen kematian? Itu saja. Kalau niatnya makan-makan, ya ngapain nunggu ada orang mati? Kalau niatnya pengajian, ngapain nunggu ada orang mati? Nah, maka momen berkumpul di tempat orang mati, baik itu diisi dengan hal yang semacam tadi, kalau niatnya ya karena momen kematian, wallahu a'lam bishawab, termasuk bagian dari mengenang si mayit. Ya, dan diriwayatkan dari ulama, saya lupa kalau nggak salah Imam Syafi'i, beliau menilai al-ma'tam minan niyahah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.